pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Megapolitan Jakarta Tangerang. Kita masih bersama dengan Pak Nanang Suwardi. Pak, untuk pengolahan bank sampah selain di sini, di tempat mana lagi? Ya, sebenarnya sekarang ini sudah banyak, Mbak. Indonesia itu sudah 1195 bank sampah. Oke. Nah, Ya. sudah banyak. Maksud saya, selain bank sampah milik Pak Nanang nih, selain di sini mungkin di lahan sekitar lain? Kalau di RW 9 itu cuma satu. Cuma di sini ya? Semper Barat itu ada 2. Ya. Oke. Semper Barat. Dan untuk Jakarta Utara ada 24 bank sampah yang sudah kita dirikan. Oh, gitu. Tadinya awalnya kita punya ada beberapa kantor cabang, bank sampah karya peduli, kantor cabang di RW 13. Cuma karena kita waktu itu lahannya pinjam oleh, itu milik Pemda sebenarnya. Oke. Tapi kita sempat digusur juga, padahal milik Pemda sebenarnya kan. Harusnya diberikan fasilitas, oh Nanang nih, gak usah dapat repot, Iya. bangunannya di sini. Tapi kita digusur pada waktu itu. Digusur malah Iya. ya, oke. Di sini kan prosesnya nih Pak ya, saya pengen lihat hasil karyanya itu seperti apa. Boleh. Ada Pak? Ada, nanti bisa dilihat di kantor. Di kantor ruang ya? display, Boleh kita lihat ke sana kali ya, Pak boleh. ya? Ayo silakan. Oke. Nah ini Mbak, ini produk daur ulang kita ini. Oke, ini ya. Ini semua dari sampah ya. Nah ini Ini tas ya Pak ya? ya, tas opal ini ya, kita sebut tas opal. Semua dari sampah. Jadi bekas label-label kemasan, bekas kopi, ya, bekas Boleh dibuka Pak? botol, boleh silakan. Saya pengen lihat dalamnya ini seperti apa. Nah ini tinggal Oke. warna coklat. Kalau isinya bekas sampah ini bermacam-macam Oke. warna. Cuma ini bungkus saja yang kita ganti-ganti motif warna coklat. Jadi- Nah, ya seperti ini kan warna hijau. Warna hijau, disesuaikan. Jadi ini emang ditambahin ya, Iya, gambarnya ditambahin sedikit-sedikit ornamen ya. Betul. Jadi memang di sini bahannya, ini benar-benar murni hasil olahan sampah yang tadi sudah didaur ulang. Jadi kalau kita mau giling botol itu kan pakai labelnya kan kita pisahkan. Oke. Itu nggak dibuang jadi sampah, tapi kita giling lagi dengan mesin crusher. Nah, jadi kan masukin dalam ke lapisan ini. Cantik gitu. ya Pak ya, dan ini ada sepatu juga ya? Ya, ada sepatu Oke, juga. ini beberapa contoh produknya. Nah, ini kan sama sebenarnya jenisnya, cuma beda warna. Oke. Beda Ya, warna. ya. Nah, seperti Kalau itu. untuk pembuatan jahitannya memang sudah ada pegawainya di sini? Ya, di sini ada ibu PKK dari kelompok Dasar gitu. Wisma kita yang sudah kita latih. Ya, ada yang sebagian bikin di rumah, kita kasih mesinnya. Dulu mesinnya ada di sini, dulu ada tempat ruang workshopnya ya. Coba karena sekarang kita lagi renovasi, kita bongkar dulu, mau kita tinggikan gitu kan. Nah, sementara itu. Jadi memang di sini menyediakan wadah juga buat ibu-ibu Betul, PKK buat ibu untuk PKK. melakukan prakarya seperti ini ya? Betul ya, kita Menarik latih sekali, Pak. daur Ya, terima ulangnya. kasih. Nah. Oke, kalau ini sepatunya Nah, pembuatannya sama. bagaimana nih Pak? Nah, sama. Cuma kita kan tidak punya sendal. mesin press untuk haknya untuk sepatunya. Jadi Iya. kita bermitra dengan salah satu unit usaha di Saya ambil daerah ya, Pak, ya? Pegeringsingan atau teman saya itu nanti di press di sana. Kita hanya buat atasnya saja. Oh, ininya juga ya? Nah, kalau ini kan banyak mudah dibeli, Mbak. Gitu, mudah dibeli. Oke, ini kalau untuk harganya kisarannya berapa ya Pak? Ya, relatif ya. Ada yang 200.000, Mhm. ada yang 125.000, Kisarannya? ada yang 100.000 nih seperti ini kan tas kamera. Ini harganya. Oh, ini tas kamera. Bisa, Lucu Mbak mau ya, buka, detailnya ya? bisa dilihat juga. Kita ambil, nah ini yang Oke, mudah wah, kita buka. kreatif sekali Pak ya? Nah ini, kita buka aja nggak apa-apa Mbak. Nah, Ya. Nah ini kan tidak lagi terlihat sampah. Padahal ini kan sampah. oh iya, wow, Nah, ini, menarik ya kan? sekali. Padahal ini sampah semua kan. Aha. Bahkan bekas kulit bungkus permen pun bisa masuk kemari semua. Hmm. Nah, jadi semua sampah berguna sesungguhnya. Jadi hanya menggunakan bahan tambahan seperti ini ya? Betul. Tapi semua sampahnya terpakai. Terpakai semua. Oke, ini biasanya Bapak menyalurkan atau mensuplai barang-barang ini ke toko atau mungkin Iya memang kita swalayan? belum punya ini Mbak, belum punya akses pasar ya. Kita hanya di sini kalau ada pengunjung, kita kan sudah 34 provinsi berkunjung kemari Mbak. Oke. Bahkan kunjungan dari Jepang, dari Amerika sudah kemari gitu kan. Jadi kalau ada orang datang kemari, mereka tertarik, mereka beli. Dan saya berharap memang mereka belinya bukan berdasarkan kasihan gitu kan, tapi memang kualitasnya baik. Karena Nah, memang seperti itu. menarik ya, gitu Ya, kan? betul-betul Nggak seperti menarik gitu. di tempat-tempat lain. Ya, nah inilah hasil karya daripada Bank Sampah Karya Peduli Semper Barat. Ini kerja daripada kelompok Dasar Wisma PKK kita. Oke. PKK dari tingkat RW, RT, dan di situ ada kelompok Dasar Wisma. Kalau untuk hasil-hasil karya dari Ya. pengolahan bank sampahnya ini, selain tas-tas dan sepatu apa aja nih, Pak? Ya kita membuat kompos juga dari organik ya. Pupuk ya? Pupuk ya, pupuk itu kita olah semua. Jadi sebisa mungkin volume Semuanya? sampah di lingkungan kita kurangi ya. Dan menghasilkan duit juga Menghasilkan ya? ekonomi yang sangat luar biasa gitu kan. Oke. Bagaimana kita kurangi, kita lakukan satu pencegahan ya, pencegahan jangan sampai
sampah makin menumpuk, bahkan yang sudah ada kita olah, kita daur ulang, kita recycle gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu tujuan kita. Jadi bank sampah ini solusi kreatif dalam rangka menangani masalah sampah, sekaligus solusi alternatif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Benar, Nah, betul sekali seperti itu. pastinya ya. Jadi kan orang mau nyangka sampah itu ya sekedar sampah, tapi bagi saya sampah itu adalah uang. Menghasilkan uang. Karena lebih baik kita hidup dari sampah daripada kita hidup jadi sampah. Kan gitu. Betul sekali Pak. Wah, Seperti itu. itu bisa menjadi inspirasi juga buat pemirsa di rumah. Terus saya juga pengen tahu nih, kalau untuk pengolahan ini kan juga tidak mudah kan Pak ya, butuh proses panjang juga kan Betul. Pak Nanang sendiri kan. Iya. Ya memang waktu sangat panjang dan perlu perlu kerja keras, kesabaran, ketekunan, dan ya kesabaran yang tidak pernah terputus gitu kan. Modal awal dulu pertama kali banyak Pak? Modal awal pertama niat dan semangat itu aja. Kalau modal finansial jelas untuk pengelolaan sampah tidak ada ya. Karena ada sama sekali. lokasi ini kita pinjam sampai saat ini. Oke. Sudah berapa tahun kita pinjam ya. Saya bersyukur bahwa orang ini masih meminjamkan kita. Itu sebagai bentuk kepedulian mereka juga kepada lingkungan ya. Sehingga kita masih bisa dipakai ini tanpa dibatasi kapan mau dipergunakan kita pakai. Kemudian juga dari masyarakat yang tetap mendukung ya, bagaimana sampahnya ditempati gitu kan, dengan kantung kita sediakan, kemudian ditabung kemari. Nah itu pun bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Karena sampah itu kan dampaknya luar biasa. Dan warga di sini juga sangat mendukung penuh Pak ya? Iya pastinya. Hampir seperti semua itu. warga ikut serta dalam Hampir sampah walaupun ini. tidak semuanya tapi hampir semua. Oke. Dan dalam sistem nasabah pinjam uang di bank sampah ini kan warga bisa meminjam uang kemudian membayarkannya dengan sampah. Betul. Nah, uangnya ini Pak nih dari hasil penjualan kah atau dari mana? Ya, dari sampah yang ditabung oleh masyarakat sebagai nasabah ke kita, itu kita olah. Oke. Kita olah semua, kita pilah-pilah dari sampai berapa jenis sampah. Nah, kemudian kita kirim ke pabrik. Setelah kita crusher, kita giling, kita jual ke pabrik. Oke. Itu harganya kan sudah berapa kali lipat. Nah, dari hasil penjualan itulah itu yang bisa kita berikan pinjaman kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Nah, jadi sama juga kan awalnya kita memang dimodalin oleh warga, oleh nasabah. Iya. Dimodelinnya bukan uang tapi sampah. Ini sampah tolong olah gitu kan. Mereka juga dapat uang, kita pun bisa membuka ruang gerak kepada masyarakat untuk berkarya secara kreatif dan mandiri. Anak-anak pun bisa punya kesempatan untuk kerja seperti itu. Oke. Nah, ini contoh nih, Mbak. Ini contoh sampah yang memang semuanya ini label kemasan. Oh, ini Nah. di apa ini Pak namanya digiling ya, Ta? Ah, ini kita masih manual kalau yang ini, digunting. Saya tiap hari kalau di bank sampah ini iseng saya gunting-gunting bekas mie instan, ya kan? Kemudian bekas label air mineral. Semua bungkus kopi dan sebagainya kita hancurkan semua. Kita hancurkan. Manual Pak ya? Manual. Belum ada alatnya ya? Belum ada alatnya. Jadi dari sinilah Iya. hingga akhirnya dikelola kemudian dijadikan Dibungkus tas dan dulu dengan sepatu kain tadi ya? organdi ya, selembar-selembar gitu baru kita buat pola. Oke. Keterlambatan produksi kita adalah di pencacahan karena kita masih manual. Karena masih sulit ya? Keterlambatan kita. Kalau kita sudah punya mesin crusher khusus untuk ini, mungkin produksi kita akan meningkat, volume sampah akan lebih banyak lagi dikurangi, kemudian produksi kita akan meningkat juga. Berarti sebenarnya butuh modal untuk beli mesinnya juga Pak ya? Ini contoh-contohnya. Ini contoh yang masih belum di... Nah, ini bahan-bahan yang untuk membungkus nih, Mbak. Oke. Nah, untuk membungkus. ini ya? Nah, ini kan warna putih, ada yang warna Sesuaikan dengan merah. warna-warnanya ya? Semua dibungkus. Oh, menarik sekali ya, Seperti Pak itu. Nanang. Jadi terpakai. Nah, termasuk ini, Mbak. Ini buku-buku ini sebenarnya tadinya sampah. Ini semua sampah. Iya, dari warga masyarakat ditimbang kemari. Nah, di sini kan kita pilih, masih banyak buku yang berguna kan, masih bagus, banyak ilmu. Kita buatlah di sini perpustakaan buat perpustakaan mini ya? buat anak-anak yang kemari, yang nabung sampah atau siapa yang mau ngambil uang kemari sambil nunggu sambil baca buku. Ada manfaatnya semua. Fleksibel sekali ya. Jadi semua bermanfaat. Bank sampah ini. Termasuk ya, ini kursi-kursi juga, ini kursi bekas semua bukan ya? ini. Sudah dibuang oleh warga kan, kita bawa kemari. Berarti ini memang semuanya bermula dari sampah ya? Semua dari sampah. Tergantung kita cara mengelolanya Bagaimana ya Pak kreativitas kita, makanya saya katakan lebih baik kita hidup dari sampah daripada kita hidup jadi sampah. Nah, seperti itu. Pak Wali Kota Jakarta Utara juga beberapa waktu lalu memberikan apresiasi ya Pak ya? Iya, Sejauh dulu ini Pak ada Wali bantuan? Kota kita waktu Pak Bambang ya, sebelum Pak Heru. Saya sangat senang dengan beliau itu ketika beliau tahu
tahu apa namanya saya membuat bank sampah ini, saya tidak bicarakan Pak dengan lurah, dengan camat, dengan Pak Wali Kota, tapi beliau sangat pemerhati lingkungan. Ketika saya membuat seperti ini, Pak Wali itu Pak Bambang Sugiono, sekarang beliau itu di Pemprov ya, jadi asisten Sekda bidang Kesmas. Nah, beliau mendukung kita, memberikan support, itu kita semakin semangat. Saya bersyukur dengan dukungan oleh beliau, kita nggak pernah berhenti. Nah, seperti itu. Sehingga pada 2010 ini jadi unggulan Kelurahan Simpir Barat dan menjadi juara nasional. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Dan di sini saya lihat ada beberapa piala nih, menangkan berapa perlombaan nih Ya, mungkin Pak? waktu itu piala yang sana itu kita sebagai lomba indahnya kampungku. Lomba indahnya. Saya di sini lingkungan RW 9 itu juara kedua. Juara satunya itu komplek ya. Perumahan mewah. Wajar lah mereka sudah tertata rapi lingkungannya, latamannya. Kemudian juara duanya kampung kita yang kecil ini, yang kita setting bagus, kita buat rapi, semua ada taman. Juara kedua, juara ketiganya komplek juga. Oke. Gitu. Nah, yang tengah itu sebenarnya piala anak saya itu waktu lomba setiap tahun itu kan tahun 2008 sampai sekarang itu ada lomba Abnon di sini ceritanya nih kan di tingkat RW. Nah, itu angkatan pertama tuh anak saya juara itu. Anak ya Pak ya. Nah, itu. Baik. Masih banyak lagi ya. Alhamdulillah ya kemarin juga mendapat penghargaan Kalpataru dari Pak Wagub ya di Pemprov Kalpataru ya. Nah, itu sebagai sebuah penghargaan apresiasi yang cukup tinggi Iya, juga tapi sebenarnya ya, sih tidak penting sebuah penghargaan buat saya gitu, pengakuan gitu. Tapi yang jauh lebih penting bagaimana saya bisa melanjutkan ini itu sebenarnya kan. Gitu. Dan diharapkan juga Pemkot tidak hanya sekedar memberikan penghargaan tapi tidak sekedar memberikan penghargaan apresiasi tapi juga ikut turun tangan. Bahkan juga bisa menjadi contoh loh Pak ya. Iya. Inspirasi seperti ini. Oke, baik. Sepertinya sampai di sini dulu, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Iya, sama-sama. Semoga ini bisa dikembangkan lagi dan Jakarta juga bisa melakukan contoh seperti ini, Pak ya. Saya ingin Jakarta sehat, Jakarta bersih, Jakarta sejahtera. Bebas banjir. Bebas banjir. Kalau semua masyarakat itu bersinergi, bangun sinergisitas yang baik, mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta, tidak ada yang sulit sebenarnya. Semua bisa berjalan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama Pak Nanang Suwardi selaku pengelola bank sampah di daerah Semper Barat Jakarta Utara dan sekaligus tokoh inspiratif di daerah ini, dan semoga hal ini juga bisa menjadi inspirasi bagi Pemkot Jakarta Utara dalam menanggulangi sampah dan permasalahan banjir di daerahnya. Dan dialog khusus ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Megapolitan Jakarta Tangerang kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nah, kalau itu foto-fotonya Pak ya. Ya.